Kaya dan miskin baru dihitung dia mulia atau dia tercela pada efeknya. Tuh, kaya yang membawa kepada syukur ya positif. Kaya yang membawa kepada kufur ya negatif dia. Demikian kekurangan, kemiskinan yang membawa kepada syukur positif. Tapi yang membawa kepada kekufuran negatif dia. Jadi hakikatnya kaya dan miskin tidak tercela pada zatnya. Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwatu rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita dari Jami'ul Ulum wal Hikam, masih membahas riwayat-riwayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang proses penciptaan manusia sekaligus apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada setiap jiwa, ya. Dari ajal, rizki, kemudian amalan dan lain-lain, ya. Sampai kepada perkataan al-Imam yakni Ibnu Rajab rahimahullah, wa qad warad anna hadhihi al-kitabah tuqtab baina 'ainai al-janin fa fi musnad al-Bazzar 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dan juga ada riwayat-riwayat yang meriwayatkan bahwasanya dituliskannya oleh para malaikat takdir bagi setiap janin atau setiap jiwa tersebut, dituliskan juga baina ainain, di antara kedua mata. Sini. Oke? Dituliskan apa yang Allah takdirkan ke atas seorang hamba di antara kedua mata juga, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Musnad al-Bazzar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Idza khalaqallahu an-nasamah qala malakul arham ay rabbi adzakara muntha." Ketika Allah menciptakan sebuah jiwa, malaikat penjaga rahim berkata, "Wahai Rabb, lelaki atau wanita?" Qal fayuqdillahu ilaihi amrah. Allah pun memberikan keputusannya kepada jiwa tersebut, yakni lelaki kah atau wanita. Thumma yaqul ay Rabb asyaqi am sa'id. Kemudian malaikat tersebut bertanya, "Wahai Rabb, apakah ia menjadi yang berbahagia atau menjadi yang sengsara?" Ya. Fayuqdi Allahu ilaihi amrah. Allah pun subhanahu wa ta'ala menentukan keputusannya ke atas jiwa tersebut. Thumma yuktab baina ainaihi, atau thumma yaktub baina ainaihi, yakni al-malak. Kemudian ditulis oleh malaikat di antara kedua mata janin tersebut, ma huwa laqin hatta an-nukbah yang kubuha. Segala hal yang akan dia alami di dalam kehidupannya ditulis, sampai musibah-musibah yang akan dia hadapi. Oke? Hadis itu sahih. Tayyib. Wa qad warad mauqufan 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ghair marfu'. Dan juga diriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Umar, tidak marfu'. Mauquf tidak marfu' ini istilah-istilah yang pernah kita jelaskan, ya. Mauquf ini sanadnya sampai kepada sahabi, para sahabat radhiyallahu anhu, ya. Berarti itu perkataan sahabat. Marfu' ketika sebuah riwayat sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berarti ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nanti ada mauquf fi hukmil marfu'. Hadis mauquf tapi hukumnya hukum marfu'. Yani hadis ini ucapan-ucapan sahabat, tapi ini perkara yang sifatnya goib. Nggak mungkin para sahabat mengetahui hal ini kecuali pasti mereka dapat kabarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun redaksi sahabat, ini mauquf fi hukmil marfu', namanya hadis yang mauquf, ya, secara sanad ini ucapan sahabat, tapi hukumnya hukum marfu', yakni sebagaimana datangnya dari Rasul, karena ini diantara nilai-nilai yang bukan ijtihad, nggak ada peluang ijtihad di dalamnya, ya, dan lain-lain. Demikian kalau sampai tabi'in maktur. Kalau sanadnya sampai tabi'in maktur, ya. Secara umum kalau dari Rasul dibilang hadis, dari selain Rasul dibilang athar. Nih, ini ilmu mustalah. Ilmu mustalah adalah ilmu yang membahas istilah, terms. Maka dibilang terminologi. Oke, ilmu mustalah.
Di antara mustalah-mustalah awal yang kita pelajari itu, hadis adalah secara umum yang diriwayatkan sanadnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disebut athar, yakni yang diriwayatkan selain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat, tabiin dan lain-lain, itu dikatakan athar. Nah, kalau dari sahabat tabiin mau dibilang hadis, jangan dimutlakan hadis, jangan. Perkataan sahabat mau dipakai istilah hadis, pakai term hadis, diistilahkannya, jangan mutlak hadis doang, mesti dibilang ini hadis mauquf. Nah, perkataan tabi'in hadis maqtu'. Karena kalau dimutlakan hadis tuh, dimutlakan ya ini doang, dilepas begitu aja, hadis doang, langsung kepada perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ilmu terminologi. Ya. Wa hadits Hudzaifah ibn Usaid al-mutaqaddim sarih fi anna al-malaka yaktubu dzalika fi sahifatihi. Nah, di hadisnya Ibnu Umar ini mauquf, tapi ini berita-berita gaib. Dari mana Ibnu Umar tahu bahwa malaikat menuliskan takdir setiap jiwa di antara kedua matanya? Dari mana dia tahu kecuali dari kabar yang dia dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibilang mauquf di dalam hukum marfu. Ya. Dan apalagi dikuatkan juga oleh hadisnya Hudzaifah ibn Usaid yang sebelumnya al-mutaqaddim yang telah kita bahas. Tapi lebih jelas di hadisnya Hudzaifah ibn Usaid itu malaikat menuliskannya, yakni menuliskan takdir bagi setiap jiwa tersebut fi sahifatih, di sahifahnya. Sahifah yakni di lembarannya, di buku catatan si malaikat ini. Tuh, katanya ditulisnya di sini. Tapi katanya di buku lembaran ini dua kabar sama-sama sahih. Dua kabar sama-sama sahih. Ya kan? Jadi gimana mempatuhi la'allahu yaktub fi sahifati wa yaktub baina ainaihil walad. Loh. Ya, ini bisa jadi malaikat menuliskan di dalam catatan dan dia menuliskannya juga di antara kedua mata nih janin. Ya. Berarti dua-duanya diterima. Berarti penulisan itu, penulisan di Lauhul Mahfuz, yang kedua penulisan ketika di rahim. Di rahim ini penulisannya di mana? Di sahifahnya nih anak, ada kabar yang mengatakan. Di dinding rahim, ada kabar yang mengatakan juga di antara kedua matanya. Ya. Wa qad ruwiya annahu taqtarin bi hadhil kitabah annahu yukhlaq ma'al janin ma tadammanat min sifatihi al-qa'imah. Dan diriwayatkan juga kabar bahwasanya seiring dengan penulisan itu, diciptakan juga bagi setiap janin setiap sifat-sifatnya yang nanti ada pada janin tersebut, yakni pada jiwa tersebut, sifat yang akan dibawa jiwa tersebut. Ruwiya an Aisyah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, innallaha idza arada an yakhluqal khalqa ba'atha malakan fadakhala ar-rahima fayaqul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah hendak menciptakan makhluk, Allah mengutus satu malaikat. Malaikat tersebut pun memasuki rahim fayaqul, dan kemudian malaikat itu berkata, ay rabbi mada, wahai Rabb, gimana nih? Ya, ini wanita atau lelaki. Fayaqul gulam au jariyah au masya ay yukhlaq fir rahim, atau apapun yang Allah kehendaki untuk ciptakan di dalam rahimnya. Fayaqul ay Rabb asyaqi am sa'id. Kemudian malaikat berkata, bagaimana nasibnya kelak? Sengsarakah ia atau bahagia? Fayaqul, ya Allah berkata, dan kemudian malaikat bertanya lagi, ayo Rabb ma ajalu, wahai Rabb, bagaimana dengan ajalnya? Ya, fayaqul kadza wa kadza. Fayaqul, dan kemudian malaikat berkata lagi, ma khuluquh, ya, bagaimana perangainya? Ya, fayaqul kadza wa kadza, wa ma khalaiquh, tuh, dan bagaimana nanti khuluq sama khalaik, yakni tampang fisik sama sifat perangai. Oke? Dari situ diantara doa yang diajarkan ketika ngaca. Ketika ngaca apa? Ente doa ngaca lupa?
Kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Itu. Ya Allah, sebagaimana kau sempurnakan fisikku, maka perbaikilah perangaiku. Ya. Tanya, wa ma khalqu wa ma khalaikum. Tuh, bagaimana nanti tampangnya? Oke. Physically, yani, wa ma khalaikum, bagaimana nanti perangainya? Fayaqul kadza wa kadza. Allah pun menentukan demikian. Fama min syai'in illa wa huwa yukhlaq ma'ahu fir rahim. Tuh. Tidaklah ada satu hal pun kecuali nilai-nilai itu diciptakan bersama di dalam rahim. Ya, hadis itu sahih juga dari Abdullah ibnu disebutkan Al-Imam Al-Haythami di dalam Majma' Zawaid. Ya. Wa bikulli hal fa hadhihi al-kitabah allati tuktab lil janin fi batni ummi ghair kitabah al-maqadir as-sabiqah li khalqi al-khalaiq al-madhkurah fi qoulihi ta'ala. Dan bagaimanapun penulisan-penulisan yang kita sebutkan di dalam riwayat-riwayat ini, bagi setiap janin di dalam perut ibunya, ini bukan penulisan yang takdir yang telah duluan, ya, yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, dalam surat Al-Hadid ayat 22. Kama fi sahih Muslim an Abdullah ibn Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah qaddar maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang penulisan ini, kita bukan lagi ngomongin penulisan yang di Lauhil Mahfuz, ya, gitu. Penulisan Lauhul Mahfuz ini penulisan yang udah duluan, udah Allah Subhanahu wa taala jadikan bahkan sebelum Allah menciptakan alam semesta, ya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qaddar maqadir al-khalaiq." Sesungguhnya Allah telah menentukan takdir-takdir para makhluk qabla ay yakhluq as-samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, sebelum Allah menciptakan seluruh langit dan bumi, bi 50,000 sana, 50,000 tahun sebelumnya. Loh. Ya, ini sebagaimana yang telah kita jelaskan, ya. Wa fi hadis Ubadah bin Samit an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga di dalam hadisnya Ubadah bin Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, awwalu ma khalaqallahu, hal pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan al-qalam, pena. Qala lahu, Allah pun berkata kepada pena, uktub, tulislah. Fajara bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Mulailah pena menulis segala hal yang kelak akan terjadi sampai hari kiamat kelak. Ya. Waqad sabaqa dzikr ma ruya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna al-malaka idza sa'ala an halin nutfah umira ay yadhhaba ila al-kitab as-sabiq. Bahkan ada kabar juga yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang ditentukan dituliskan bagi janin ini, maka malaikat pun diperintahkan oleh Allah, lihatlah pada apa yang telah dituliskan di Lauhul Mahfuz bagi janin tersebut. Ya, yuqalu lahu innaka tajid fihi qissah hadhihi an-nutfah. Lihat sono di Lauhul Mahfuz, kau akan temukan padanya kisah tentang janin ini, ya, yakni apa yang ditentukan bagi janin tersebut, ya. Maka tidaklah dapat menyentuh, membuka Lauhul Mahfuz itu kecuali malaikat-malaikat tersebut, ya. Selain Allah Subhanahu wa taala, jelas para malaikat yang diizinkan, merekalah yang dimaksud dengan makhluk yang disucikan. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali makhluk-makhluk yang disucikan. Ini lagi berbicara tentang Lauhul Mahfuz, disentuh oleh mutahharun, yakni para malaikat. Sebagian kaum keliru memahami nas tersebut, disangka bahwasanya tidak boleh memegang Al-Quran kecuali setelah taharah, la yamassuhu illal mutahharun, yakni nggak boleh pegang Quran sebelum berwudu. Keliru. Itu lagi membicarakan yang di Lauhul Mahfuz, ya. Wallahu a'lam. Zin. Wa qad takatharat an-nusus bi dzikril kitab as-sabiq bi sa'adah wa syaqawah. Dan banyak nas-nas yang telah
riwayatkan ya tentang apa yang ditulis di dalam Lauhul Mahfuz, okay? Yang berkaitan dengan kesengsaraan atau kebahagiaan si janin tersebut, si jiwa ini yang diciptakan. Fa fis sahihain, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min nafsin manfusa illa waqad kataballahu makanaha minal jannah awin nar." Tidaklah satu jiwa pun yang ditiupkan pada saya, tidaklah satu makhluk pun yang ditiupkan padanya jiwa, nyawa, yakni ruh, okay? Kecuali pasti Allah telah tuliskan, yakni telah tentukan di mana tempat dia kelak, di surga atau di neraka. Wa illa qad kutibat syaqiyah au sa'idah, ya. Dan telah ditentukan atasnya apakah dia sengsara atau dia berbahagia. Faqala rajul, ketika Rasul berkata demikian, maka seseorang berkata, "Ya Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina wa nada'ul amal?" Ya Rasulullah, kalau gitu ya udah kita terima aja. Mengapa kita tidak diam saja menerima apa yang telah ditentukan ke atas kita dan enggak usah lagi effort, nada'ul amal, kita meninggalkan amal. Yani kita enggak usah usaha lagi deh, enggak usah ibadah lagi. Kan udah ditentuin. Katanya begitu kan? Iya kan? Fakal, maka Rasul pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, "I'malu, tetaplah kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah." Setiap individu dipermudah untuk kepada sesuatu yang memang ia diciptakan untuk hal itu. Dia memang predestined untuk menjadi hal tersebut, dipermudah ke arah itu dia. Ya. Amma ahlu sa'adah fasayuyassaruna li'amal ahli sa'adah. Para ahli sa'adah, yakni para makhluk-makhluk yang diciptakan dan ditakdirkan untuk sa'adah, untuk berbahagia, mereka akan dipermudah untuk mengamalkan amalan-amalan para ahli sa'adah, ya. Wa amma ahli syaqawah, adapun makhluk-makhluk yang diciptakan untuk kesengsaraan, fayuyassarun, maka mereka akan dipermudah li'amal ahli syaqawah, untuk mengamalkan amalan-amalan orang-orang yang syaqawah, yang sengsara. Kemudian Rasul membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun mereka yang berbagi lagi bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan juga meyakini akan surga, yang beriman, ya, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan ia untuk yusra, untuk surga, yang untuk kemudahan, ya. Baik, maksudnya apa? Begini, ini diantara dogma merem qadar sebelah situ, hal yang nggak bisa dipertanyakan, ya. Qadar bisa kita urai semuanya, cara memahaminya dan kita tempatkan, oke. Tapi ada satu titik memang yang harus kita terima, telan mentah-mentah, itu dogmatif udah. Gimana pun memang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan bagi hamba-hamba, oke, apa yang kelak menjadi posisi dia kelak di surga atau neraka, jadi ahli surga atau jadi ahli neraka. Itu udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu, Maha adil, lagi Maha bijaksana. Udah, itu mah dogma. Oke? Tapi di waktu yang sama kita tetap harus beramal, karena semua orang dipermudah untuk sesuatu, untuk melakukan hal-hal yang memang dia diciptakan untuk hal itu. Yani orang-orang yang akan dengan mudah meninggalkan amal dan bersandar kepada apa yang ditakdirkan, oke? Memang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan dia memang untuk sesuatu yang layak buat orang yang segitu doang. Tuh. Ketika kau memang, yakni seseorang yang berharap untuk ditakdirkan kebahagiaan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memilih amalan-amalan sebagaimana orang-orang yang layak untuk ditakdirkan hal demikian untuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Tetap beramal, tidak meninggalkan amal, dan hanya mengandalkan kitab, mengandalkan apa yang Allah tentukan. Ya, dan kemudian pembahasan juga ini kemarin kita sebutkan bahwa syaqawah dan sa'adah ini kemarin kita katakan berbahagia atau sengsara ini patokannya bukan pada harta, ya. Harta, rezeki itu hal yang termasuk ditakdirkan juga, tapi pembahasan apakah dia berbahagia atau apa dia sengsara, maknanya amalan. Oke? Yani apakah dia termasuk orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan yang layak kelak nanti mereka untuk menjadi ahli surga, itu para orang-orang yang berbahagia.
Apakah dia termasuk orang-orang yang ditakdirkan beramal dengan amalan-amalan yang buruk, yang layak mereka nanti ditempatkan di dalam neraka? Itu maksudnya. Ya, apakah bahagia atau sengsara? Itu patokannya, bukan difulus. Awas, ya, bukan difulus. Rizki ada lagi ditentukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam takdirnya. Ya. Demikian kita memahami dogma qadar. Demikian kita memahami dogma qadar sebagaimana yang diyakini Ahlus Sunnah, konsep yang di tengah antara Jabriyah dengan Qadariyah. Qadariyah yang menafikan qadar dan Jabriyah yang hulu di dalam mengimani qadar sampai titik meninggalkan amalan, ya. Qadariyah yang hulu di dalam meyakini amalan dan effort manusia sampai titik menafikan qadarnya, gitu, ya. Nah, wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini, anna sa'adah wa syaqawah qad sabaqal kitab bihima. Di dalam hadis ini terdapat keterangan hakikatnya happiness nih, kebahagiaan dan juga kesengsaraan itu telah ditentukan, udah dituliskan duluan. Wa anna dzalika muqaddar, dan bahwasanya hal itu udah ditentukan bihasab al-a'mal, sesuai dengan amalan-amalan. Tuh, amalan berarti patokannya, berbahagia atau sengsara. Wa anna kullan muyassar lima khuliqalah, dan telah dijelaskan di dalam hadis ini bahwasanya setiap individu memang dipermudah dia untuk mengupayakan hal-hal yang memang dia diciptakan untuk itu. Yani orang-orang yang diciptakan memang untuk kebaikan yang Allah kehendaki baginya kebaikan, sulit baginya untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang memang ditakdirkan keburukan dan neraka baginya. Begitu. Berat dia, nggak bisa. Dia nggak dipermudah untuk jalur itu. Oke? Demikian juga orang-orang yang memang dipermudah di jalur itu. Begitu mudah dia melakukan maksiat dan lain-lain, hilang seolah-olah keraguan dari hatinya untuk melakukan kekejaman, kezaliman kepada hamba Allah. Nggak ada sama sekali ganjalan di hatinya untuk melakukan hal tersebut, mungkin bisa jadi. Oke? Yang ada justru begitu berat dia mau melakukan amal-amal saleh. Karena dia memang tidak diciptakan untuk itu. Nah, lihat sampai sejauh itu kita mengimani qadar. Awas, kaidah di dalam hal ini gimana? Naltazim bil qadar al-kauni, asy-syar'i, nu'min bil qadar al-kauni wa naltazim bi al-qadar asy-syar'i atau al-hukm asy-syar'i. Iya, kita beriman kepada qadarullah kauniyah, yakni apa yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Itu semua yang itu, oke. Kita beriman, mau baik dan buruk itu semua telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kita beriman kepada itu, iya. Tapi berundang-undang mah, tuh, berhukum mah, tetap kita berpegang teguhnya kepada qadar hukum syariat, jangan kepada qadarullah kauniyah. Yani seseorang ketika terjadi padanya maksiat, maka ikuti hukum syariat, di mana dia harus beristighfar dan bertaubat tinggalkan maksiat itu. Jangan dia berhujah dengan qadar kauniyah, sehingga seseorang ketika telah melakukan dosa dia berkata, aduh qadarullah deh, ajib amat. Ya, nu'min bil qadar al-kauni wa naltazim bil qadar asy-syar'i. Kita beriman iya kepada qadarullah kauniyah, tapi kita berundang-undang di dalam kehidupan nih, kita ngikutin aturannya, aturan hukum syariat. Kalaupun secara iman mah kita mengimani bahwa mereka begitu dipermudah untuk melakukan hal-hal maksiat, mengejar kekuasaan mungkin dan lain-lain. Yani seperti Fir'aun, Qarun, begitu mudah baginya untuk mengumpulkan kuasa dan kenikmatan-kenikmatan duniawi, karena emang untuk itu dia diciptakan nanti, untuk keburukan dari sisi itu. Kalaupun mungkin kekuasaan dan nikmat duniawi tidaklah buruk pada zatnya, ya, bukan buruk pada zatnya, buruk pada efeknya. Awas, kaya dan miskin tidak jadi mulia dan tidak jadi tercela pada zatnya, enggak. Oke? Kaya dan miskin baru dihitung dia mulia atau dia tercela pada efeknya. Tuh. Kaya yang membawa kepada syukur ya positif. Kaya yang membawa kepada kufur ya negatif dia. Demikian kekurangan, kemiskinan yang membawa kepada syukur positif, tapi yang membawa kepada kekufuran negatif dia. Jadi hakikatnya kaya dan miskin tidak tercela pada zatnya. Awas. Oke? Tidak tercela pada zatnya.
Cuman maksudnya memang seringkali menjadi wasilah kerusakan, adalah hal-hal demikian yang sifatnya memang nikmat di antara nikmat-nikmat yang dikejar oleh para manusia. Kekuasaan, kesehatan, kekayaan, bahkan kedigdayaan di antara kaumnya begitu mudah diraih oleh Fir'aun. Emang dipermudah untuk itu dia jalannya memang. Sementara bagi mereka yang beriman mungkin begitu sulit untuk mengumpulkan kekayaan sebagaimana kekayaannya Qarun dan Fir'aun. Sulit, karena emang nggak untuk itu mereka diciptakan, arahnya nggak ke sono. Gitu. Ya. Semoga Allah semuanya. Tentunya kita berharap yang terbaik. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memohon terus kepada Allah yang terbaik. Minta surga juga jangan. Ya Rabbi asal selamat deh dari neraka deh. Apa-apa jangan, minta surga yang paling tinggi, Firdaus, ya, Salullahal Firdaus, mintalah kepada Allah tuh Firdaus, jangan asal selamat dari, yang diminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tuh, semuanya dipermudah untuk mengamalkan amalan-amalan yang menjadi sebab baginya membawakan kebahagiaan, sebab baginya membawakan kesengsaraan. Fi sahihain. Demikian juga di dalam Sahih Imam Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain, qala rajulun, seseorang berkata, "Ya Rasulullah, ayyuraf ahlul jannah min ahli nar?" Emang udah ketahuan mana ahli surga, mana ahli neraka ya Rasulullah? Gitu. Emang udah ditentukan gitu. Qal, nah, Rasul bilang, iya, udah ditentukan. Qal, kemudian dia berkata, "Falima ya'mal al-amilun?" Kalau gitu ngapain lagi? Para manusia masih mesti beramal juga. Kalau emang udah ditentukan mana surga, mana neraka. Qal, kullun ya'mal lima khuliqalah. Rasul berkata, semuanya memang beramal. Mereka akan beramal, mengamalkan apa-apa yang mereka diciptakan untuk hal tersebut. Ya. Diciptakan untuk hal tersebut, atau lima yusirlah, atau semuanya beramal pada hal-hal yang mereka dipermudah untuk hal itu. Tuh. Dari sini dapat kita semakin fahami, ya, bahwa hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah ciptakan manusia dan Allah ciptakan juga amalan-amalannya. Tuh, berarti begitu kan? Ini konsep kita ahlu sunnah. Allah khalaqana wa khalaqa a'malana. Allah menciptakan kita dan menciptakan juga amalan-amalan yang kita lakukan. Beda sama Mu'tazilah. Allah khalaqana wa lam yakhluq a'malana. Tapi Allah tidak menciptakan amalan-amalan kita. Tuh. Okay? Karena coba dibalik. Oke, idenya dibalik. Ini akan bertentangan dengan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke deh, Allah menciptakan seorang hamba, oke? Tapi Allah nggak ciptakan, Allah nggak tentukan apa yang kelak hamba itu lakukan di alam semestanya. Oke? Berarti artinya terjadi di alam semesta kelak nanti sesuatu yang bukan kehendak Allah dan ketentuan Allah untuk terjadi. Bisa diterima nggak? Berarti kalau Allah cuma menciptakan dia dan gak menciptakan amalan dia, berarti Allah nggak tahu nanti nih hamba akan mengamalkan keburukan atau kebaikan. Berarti ada sesuatu yang tersembunyi dari keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Bisa diterima nggak? Berarti Allah juga nggak tahu nanti dia ini nanti goalnya masuk surga atau masuk neraka. Tuh, berarti terjadi nanti sesuatu di akhirat, sesuatu yang di luar ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa diterima nggak? Berarti kuasa Allah mutlak nggak di alam semesta? Kalau begitu, nggak mutlak kalau gitu kan? Makanya nggak bisa. Kita balikin lagi. Oh, berarti Allah menciptakan kita, menciptakan amalan-amalan kita, dan telah menentukan tempat kita di mana kelak. Tuh, baru sesuai. Iya, Allah maha mengetahui, Allah maha menentukan, maha mampu, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, dan lain-lain. Tuh, baru sesuai dengan sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat gak? Kenapa kita mengambil dogma tersebut? Karena kalau tidak demikian maka akan menjadi celak bagi kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ruwiya hadzal ma'na 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah diriwayatkan makna demikian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuh katsirah, dari banyak sisi. Dan hadisnya Ibnu Mas'ud di dalamnya
terdapat keterangan bahwasanya kebahagiaan dan kesengsaraan bihasab khawatim al-a'mal. Nah, ini lebih dalam lagi. Hitungan kebahagiaan atau kesengsaraan seorang hamba juga nanti itu tergantung dengan khawatim al-a'mal. Oke? Tergantung dengan penutupan amalannya, yakni amal yang ia lakukan di penghujung hidupnya. Tuh. Oke? Di dalam hadis yang Ibnu Mas'ud terdapat keterangan bahwasanya yang dimaksud ditentukan kebahagiaan dan kesengsaraan adalah nanti di penghujung hidupnya itu, apakah dia beramal dengan amalan ahli surga atau dia beramal dengan amalan ahli neraka. Itu katanya. Ini lebih lanjut lagi nih, lebih dalam lagi kita memahaminya. Oke? Kita baca dulu. Waqad qil inna qawlahu fi akhiril hadis, telah dikatakan bahwasanya sabda Rasul di akhir hadis, walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tiada Tuhan lain yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Ia. Inna ahadakum la ya'mal bi amal ahli jannah hatta ma yakun bainahu ila akhiril hadis. Tuh hadis Rasul yang itu, yang demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bisa jadi salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tidak ada jarak antara dia dengan syurga seolah-olah kecuali tinggal sejengkal doang, dikit lagi dia masuk syurga. Kemudian akhirnya telah ditakdirkan atasnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, yang ada justru dia masuk neraka dan sebaliknya. Nah, hadis itu yang akhirnya demikian. Oke? Mudraj min kalam Ibnu Mas'ud. Tuh, ada sebagian ulama yang berkata bahwasanya part sebelah situ tuh itu masuknya sebenarnya perkataannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bukan dari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pas sebelah situnya tuh. Oke? Kan hadisnya tuh setelah menciptakan proses penciptaan manusia, oke? 40 hari, ya kan? Dan kemudian ujungnya begitu kan? Demi Allah, bisa jadi salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hidupnya, namun telah ditakdirkan, dituliskan ke atasnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia mati dan dia masuk neraka. Tuh, pas part situnya itu katanya mudraj dari kalamnya Ibnu Mas'ud. Ini kebawa masuk di dalam redaksi hadis. Hakikatnya mah itu perkataan Ibnu Mas'ud. Cenah. Tuh, ada yang ngomong gitu juga ulama. Paham nggak? Itu namanya mudraj. Perkataan rawi yang kebawa sama periwayat, oke, dikira termasuk hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat, itu namanya kasus mudraj, ya. Ada yang bilang katanya itu mudraj, itu dari ucapannya Ibnu Mas'ud, bukan termasuk ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, demikian juga diriwayatkan Imam Muslim dari Kuhail dari Zaid bin Wahab dari Ibnu Mas'ud, dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang serupa demikian. Tuh. Qadruwiya hadzal makna, tapi bagaimanapun makna yang sama telah diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, min wujuh mutaaddidah, dari banyak jalur aidon juga. Ya. Jadi kalaupun ini termasuk sebenarnya masuknya ke dalam perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalaupun iya, in case, oke, katakan iya, oke. Tapi demikian juga banyak Rasul menyampaikan hal-hal atau nilai-nilai yang maknanya sama dengan hal tersebut, ya, tidak bertentangan dengan kebenaran yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innamal a'mal bil khawatim." Tuh, sesuai enggak dengan ucapan Ibnu Mas'ud berarti? Ya kan? Nabi berkata, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupannya, tergantung khatamannya nanti. Allahumma rzuqna husnal khatimah, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya. Kita ini nggak tahu kita ntar ditakdirin apa di akhir masa hidup kita. Masihkah kita di atas jalan yang hak ini? Wallahu a'lam ya akhi. Wallahu a'lam. Siapa yang tahu? Masihkah kita bertahan di atas manhaj yang hak ini? Fitnah nambah dahsyat. Fitnah
nambah dahsyat. Tidaklah datang satu fitnah, semakin kita ingkari, di tahun-tahun berikutnya semakin wajar fitnah tersebut tersebar dan diterima justru oleh para manusia. Nggak tahu kita nih ujung kita ntar masih di atas manhaj yang hak ini apa? Apa kita udah jualan agama kayak ngono? Apa kita udah banting manhaj ngejar pasar? Ya, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya. Rasul bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu hanya pada khawatim, pada penutupannya. Okay? Di dalam Sahih Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Tuh, jalur lain. Sesungguhnya amalan-amalan itu pada penutupannya. Wa fihi aidan an Muawiyah, dan juga ada diriwayatkan dari jalurnya Muawiyah, yang Ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'mal bi khawatimiha, sesungguhnya amalan-amalan hanyalah pada penutupannya kelak, kalwi'a, sebagaimana sebuah wadah, idza taba a'la taba asfaluh, apabila bagian atasnya baik, maka insya Allah bagian bawahnya baik. Maknanya air di sebuah wadah, kalau air yang di atasnya jernih, insya Allah di bawahnya jernih, adalah air yang jernih. Wa idza khabutha a'la, tapi kalau busuk bagian atasnya, khabutha asfaluh, maka bagian bawahnya juga pasti rusak, ya. Wa fi sahih Muslim, dan di dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innar rajula la ya'malu az-zaman at-tawil, sesungguhnya seseorang beramal dalam beramal begitu lama, bi amal ahli jannah, dengan amalan-amalan ahli syurga. Yani seseorang melewati masa hidupnya begitu lama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yukhtam lahu amaluhu bi amal ahli nar. Kemudian akhirnya ditutuplah kehidupannya, amalannya justru dengan amalan ahli neraka. Yani dia berubah menjadi mengamalkan amalan ahli neraka di penghujung hidupnya. Wa innar rajula la ya'malu az-zaman at-tawil, dan sesungguhnya seseorang bisa jadi dia beramal begitu lama di dalam hidupnya bi amal ahli nar, dengan amalan-amalan ahli neraka. Yani dia banyak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yukhtam lahu amalu, kemudian tapi di penghujung hidupnya justru bi amal ahli jannah, ditutup dia amalannya dengan amalan-amalan para penduduk surga, ya. Itu sahih, diriwayatkan Imam Muslim, ya. Tapi kita dengarkan dulu adzan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.